Series ini bercerita tentang sebuah virus mematikan yang menyerang manusia dan membunuh hampir semua manusia di muka bumi. Namun bersamaan dengan itu, bayi-bayi yang lahir tiba-tiba saja menjadi manusia hibrida, yaitu setengah manusia dan setengahnya lagi hewan. Jadi, apakah virus dan kelahiran manusia hibrida itu saling terkait? Apakah manusia bisa selamat atau justru menjadi punah dan digantikan oleh para bayi hibrida? Karena hanya bayi hibrida tersebut yang tidak bisa terjangkit oleh virus yang sedang menyebar. So, here we go. Film diawali saat sekelompok ilmuwan di perusahaan bernama Fort Smith sedang menggali bongkahan es di Alaska. Mereka lalu meneliti dan menemukan sebuah virus yang terperangkap di bongkahan es itu. Setelah menemukan apa yang mereka cari, maka mereka segera mengirim virus yang terjebak di bongkahan es tersebut ke pusat penelitian di Colorado. Sementara itu di Colorado, di pusat penelitian Fort Smith, seorang petugas kebersihan bernama Richard melihat para peneliti itu sedang bertengkar tentang suatu hal di dalam lab tersebut. Dan pada malam harinya, Richard bertemu dengan salah satu peneliti itu yang bernama Birdie. Richard pun meminta maaf jika Birdie merasa terganggu saat dirinya tidak sengaja melihatnya bertengkar di lab tersebut tadi pagi. Mendengar cara Richard meminta maaf membuatnya teringat dengan sebuah lagu yang sering dinyanyikan band kesukaan ayahnya bernama Trocken. Dan ternyata Richard pun juga sangat menyukai band tersebut. Mereka pun akhirnya menjadi akrab karena sama-sama menyukai band itu. Setiap malam mereka menghabiskan waktu bersama setelah pulang dari kerjaan mereka masing-masing. Lalu pada satu malam, saat mereka makan malam bersama, Richard menanyakan soal penelitian yang sedang dikerjakan Birdie di Fort Smith. Birdie pun memberitahu Richard jika dirinya berniat membuat vaksin dari sebuah virus purba yang baru saja mereka temukan, di mana mereka menyuntikkan telur ayam dengan virus purba tersebut agar saat telur ayam itu menetas, mereka bisa mengambil sampel DNA ayam yang telah hidup dengan virus purba itu untuk dijadikan vaksin. Namun masalahnya adalah, jika mereka gagal, maka mereka akan membuat dunia menjadi kacau. Kemudian saat Richard mengantar Birdie ke rumahnya, tiba-tiba saja Birdie mendapatkan telepon dari temannya yang berada di lab. Temannya itu memberitahu jika semua penelitian Birdie akan diambil oleh pihak militer Amerika Serikat. Mendengar itu Birdie pun bingung bagaimana caranya dia masuk ke dalam lab untuk mengambil semua dokumen-dokumen penting di labnya itu. Richard lalu bersedia membantu dan menemani Birdie masuk ke dalam lab tersebut karena Richard memiliki kunci cadangan di semua area lab itu. Dan setibanya di sana, mereka berdua melihat para militer telah mengambil semua virus yang terkurung di dalam balok-balok es. Lalu dengan cepat, Birdie masuk ke dalam ruangannya dengan kunci milik Richard. Saat berada di dalam, Birdie mengatakan jika mereka sebenarnya berhasil membuat sebuah keajaiban, yaitu menciptakan seorang manusia hibrida, manusia setengah hewan. Birdie menamainya gas. Kemudian mereka membawa gas sebelum para militer akan mengambilnya juga, di mana Richard akan mengalihkan tentara yang datang dengan membersihkan karpet yang ada di lab tersebut. Sedangkan Birdie akan membawa gas keluar dari lab itu. Dan setelah mereka berdua keluar dari lab tersebut, Birdie lalu menyuruh Richard untuk membawa gas pergi bersamanya karena Birdie akan kembali masuk dan mengambil dokumen-dokumen penelitiannya yang masih bisa dia selamatkan. Karena Birdie memaksanya, maka Richard pun lalu pergi membawa gas keluar dari lab tersebut. Pada keesokan paginya, seorang dokter di salah satu rumah sakit bernama Aditya Singh sedang mendapatkan banyak pasien yang datang dengan gejala-gejala aneh yang sama, yaitu demam dengan jari kelingking yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Lalu pemerintah pun tiba-tiba saja mengumumkan kondisi darurat karena sebuah virus bernama H5G9 telah menyebar ke seluruh negara, di mana manusia yang terjangkit akan meninggal karena virus itu karena belum ada obatnya. Maka pemerintah pun mulai melakukan lockdown dan menghimbau kepada semua warganya agar tetap di rumah mereka masing-masing. Kemudian pada keesokan harinya, Dr. Singh melihat istrinya bernama Rani sedang menangis dengan kondisi yang juga terlihat sedang sakit. Maka Dr. Singh pun membawa Rani ke rumah sakit tempat dia bekerja.
Lalu kita akan melihat bagaimana keadaan kota yang sudah tidak terkendali lagi. Para manusia yang panik mulai saling membunuh satu dengan yang lain demi bisa bertahan hidup. Kemudian saat Dr. Singh dan istrinya berada di dalam lift di rumah sakit tersebut, Dr. Singh melihat jari kelingking istrinya itu juga bergerak dengan sendirinya, sama seperti pasien yang terjangkit virus itu. Kemudian saat Rani ditangani di dalam kamar pasien, Dr. Singh lalu masuk ke dalam kamar bayi melihat sesuatu yang luar biasa, di mana bayi-bayi yang baru saja dilahirkan itu terlihat seperti hewan, setengah manusia dan setengah hewan. Di tempat lain, Richard membawa bayi yang diberikan Birdie itu ke dalam hutan untuk menjaga bayi tersebut agar tidak diketahui oleh orang-orang. Richard lalu menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan dan mulai memperbaiki rumah tersebut agar layak untuk ditinggali dengan membuat kebun, membuat jaringan air, dan membuat pagar penghalang agar tidak ada orang yang masuk ke dalam area hutan tempat mereka tinggal. Dan setelah bertahun-tahun tinggal di sana, Gus pun mulai besar dan sudah bisa berbicara. Gus memanggil Richard Puba. Richard pun mengajari Gus membaca, menulis, dan bahkan menggambar, layaknya anak-anak normal. Dan Gus bisa melakukan itu semua. Dan pada suatu hari, Gus yang sedang berjalan-jalan di hutan sangat penasaran dengan apa yang ada di luar pagar penghalang dan mencobanya untuk melewati pagar tersebut. Lalu saat Gus telah melewati pagar, tiba-tiba saja Puba datang dan segera membawa Gus kembali masuk ke dalam hutan. Puba lalu memarahi Gus yang sudah melanggar perintahnya. Namun Gus mengatakan jika dirinya hanya mencari ibunya dan tidak sengaja keluar dari pagar. Lalu saat mereka kembali pulang ke rumah, tiba-tiba saja Richard mendengar teriakan seseorang. Dan saat Richard pergi ke pagar pembatas, Richard lalu melihat seorang laki-laki yang sedang mencari temannya. Richard pun menyuruh laki-laki tersebut untuk segera pergi menjauh dari area hutan. Lalu tiba-tiba saja laki-laki itu menghilang dan meninggalkan sebuah pita berwarna pink di pagar pembatas. Melihat itu, maka Richard lalu membawa Gus bersembunyi di dalam rumahnya, sementara Richard akan pergi berpatroli di area hutan. Lalu karena bosan menunggu, maka Gus pun lalu keluar dari rumah. Dan saat itu, Gus melihat Puba telah kembali. Namun saat Gus memeluk Puba, tiba-tiba saja ayahnya itu pingsan dan tak sadarkan diri. Maka Gus lalu menyeret Puba masuk ke dalam rumahnya. Kemudian pada malam harinya, ayahnya sadar namun mengalami demam, dan jari kelingkingnya bergerak dengan sendirinya, sama seperti orang-orang yang terjangkit virus itu. Gus yang melihat itu tidak tahu harus bagaimana. Lalu pada keesokan paginya, saat Gus bangun, dia melihat Puba bersandar di samping tempat tidur. Maka Gus pun mendatanginya. Puba yang terlihat dengan kondisi sangat tidak baik, lalu menceritakan tentang ibu Gus dan memberitahu namanya, yaitu Birdie. Kemudian Puba menyuruh Gus untuk pergi mengambil telur untuk membuat sarapan. Maka Gus pun pergi ke kandang bebek mereka dan mengambil 2 butir telurnya. Namun, saat Gus kembali ke rumah, Gus melihat Puba telah meninggal. Gus yang masih kecil itu pun tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu harus bagaimana. Gus lalu hanya duduk di samping Puba dan memandanginya. Di tempat lain, Sid yang berada di rumahnya bersama dengan istrinya Rani melihat jari Rani kembali bergerak dengan sendirinya. Maka Sid lalu menyuntikkan sebuah serum yang telah ditemukan oleh ilmuwan, namun hanya bisa menahan virus tersebut, tapi tidak untuk menyembuhkannya. Dan karena mereka kehabisan serum tersebut, maka Sid lalu pergi ke rumah sakit terdekat. Dan karena dokter di rumah sakit itu adalah salah satu temannya, maka Sid lalu masuk dan menemuinya. Dia adalah Dr. Gladys Bell. Gladys lalu memberikan serum itu kepada Sid, di mana ternyata serum tersebut adalah serum yang masih dalam pengembangan dan belum dipublikasikan secara umum. Dan Rani adalah satu-satunya pasien yang sedang diuji dengan serum tersebut, di mana serum itu ternyata berhasil menahan virus di tubuh Rani, namun hanya bertahan selama 28 hari. Kemudian Gladys memberikan catatan risetnya mengenai serum itu dan menyuruh Sid untuk melanjutkan penelitiannya, karena Gladys mengidap kanker dan sudah tidak bisa lagi melanjutkan penelitian tersebut.
Gladys yakin jika Sik akan berhasil menemukan serum yang bisa menghilangkan wabah yang sedang terjadi itu, karena Sik pasti akan berusaha mati-matian agar Rani tidak meninggal karena virus tersebut. Mendengar itu, maka mau tidak mau, Sik pun menerima perintah Gladys dan membawa buku catatan penelitian Gladys itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, Sik lalu menceritakan hal itu kepada Rani. Sik juga terlihat sangat tertekan karena tidak tahu harus bagaimana. Melihat suaminya gelisah, Rani lalu mengambil buku tersebut dan membacanya. Dan setelah membaca buku itu, Rani pun sangat terkejut karena tidak menyangka jika serum itu berbahan dasar sumsum tulang belakang dari para anak-anak manusia hibrida. Maka mau tidak mau, Dokter Sik pun menggantikan Dokter Gladys. Sambil menyembuhkan pasien di rumah sakit itu, Dokter Sik juga melanjutkan kembali penelitian dari Dokter Gladys. Dan karena mereka bekerja sama dengan kelompok The Last Man yang menangkap dan memburu para anak-anak hibrida, maka saat suplai dari kelompok The Last Man itu datang, Sik pun mencari anak hibrida di dalamnya. Namun Sik sama sekali tidak menemukan anak hibrida. Dan pada keesokan harinya, Sik dan Rani mengunjungi pesta perayaan di rumah salah satu tetangganya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Sik memberitahu Rani jika kelingking Rani kembali bergerak, maka mereka harus segera pergi sebelum orang-orang di perayaan itu melihatnya. Setelah sepakat, maka mereka pun lalu masuk ke dalam rumah Doug. Mereka pun bertemu dengan sesama tetangga dan membahas terkait virus yang sedang terjadi ini sudah mengalami penurunan. Lalu saat Sik melihat jari Rani yang menunjukkan gejala itu, maka Sik lalu memberikan kode untuk segera pulang. Tapi Rani berbisik kepada Sik untuk tetap tenang dan tinggal di perayaan tersebut lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, Doug sebagai tuan rumah berpidato tentang masa indah mereka sebelum wabah menyerang. Doug juga mengajak mereka untuk mengenang para tetangganya yang telah meninggal karena wabah ini. Lalu saat Doug sedang membersihkan meja, salah satu tetangganya melihat jari kelingking Doug yang menunjukkan gejala jika Doug terkena virus mematikan itu. Melihat itu, maka mereka lalu melakukan tes kepada Doug agar membuktikan apakah Doug benar terkena virus itu atau tidak. Dan setelah dilakukan tes, maka hasilnya Doug positif terkena virus itu. Mereka lalu membungkus Doug dengan plastik dan membakar Doug bersama dengan rumahnya. Para tetangganya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya menjalankan prosedur yang telah ditentukan. 1 bulan berlalu, Sik yang akan pergi ke rumah sakit tiba-tiba saja didatangi oleh tetangganya yang bernama Nancy, di mana Nancy melihat ada sebuah bunga ungu yang hanya muncul jika seseorang di sekitar tersebut terkena wabah. Sik yang melihat itu pun kaget dan langsung menyemprotkan pembunuh tanaman agar bunga ungu itu mati. Nancy pun ingin bertemu dengan Rani di dalam rumahnya. Lalu Sik pun menjadi khawatir jika Nancy curiga kepada mereka. Maka Sik pun melarang Nancy untuk masuk ke dalam rumah mereka. Setelah itu, maka Sik lalu menaiki kudanya dan pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, Sik lalu masuk dan mengambil sebuah pistol di lemari obat. Di mana pistol itu untuk menembakkan suar jika rumah sakit tersebut membutuhkan anak hibrida. Awalnya, Sik mencoba mencari serum alternatif tanpa menggunakan sumsum tulang belakang anak hibrida. Tapi Sik selalu saja gagal. Karena Sik sudah kehabisan waktu untuk Rani, maka dirinya pun menembakkan surat tersebut agar kelompok The Last Man melihat dan membawakannya seorang anak hibrida. Lalu Sik pun kembali pulang. Namun saat masuk ke dalam rumahnya, Sik terkejut karena Nancy sudah berada di dalam rumahnya. Di mana Nancy datang untuk mengusulkan agar mereka melakukan tes setiap minggu agar mencegah lebih awal virus itu menyebar. Namun Sik mengatakan jika hal itu terlalu berlebihan karena Sik hanya ingin jika melihat gejala baru melakukan tes. Tapi Nancy tetap akan mengusulkan hal itu kepada tetangganya yang lain. Dan saat Nancy keluar dari rumah Sik, tiba-tiba saja Nancy ditendang oleh kuda sang dokter yang membuat Nancy tewas seketika. Sik dan Rani yang melihat itu pun menjadi panik. Lalu mereka akan menyembunyikan jasad Nancy di rumah sakit. 3 hari kemudian, saat Sik membersihkan bunga ungu yang semakin banyak tumbuh di pekarangan rumahnya, Bob lalu datang dan memberikan selebaran jika Nancy telah menghilang. Lalu saat berada di dalam rumah, Dr. Sik mendapatkan kabar jika ada sebuah kiriman yang baru saja datang di rumah sakit.
Sik pun berharap jika kiriman itu adalah salah satu anak hibrida agar dirinya bisa membuatkan serum untuk Rani. Tanpa pikir panjang, maka mereka berdua lalu pergi ke rumah sakit tersebut dengan menaiki kuda. Setibanya di rumah sakit itu, mereka lalu membuka kiriman tersebut yang ternyata hanyalah jarum suntik dan juga penisilin. Tidak ada seorang anak hibrida. Lalu tiba-tiba saja mereka melihat sebuah air mengalir dari lemari pembeku. Dan saat mereka memeriksa lemari es tersebut, mayat Nancy ternyata masih ada. Namun mereka berdua heran karena lemarinya terbuka. Padahal seingat mereka, saat mereka menaruh jasad Nancy, mereka mengunci lemari es tersebut. Dan karena curiga jika ada orang yang telah melihat jasad Nancy, maka mereka pun akan segera keluar. Tapi tiba-tiba saja para warga datang dan menghalangi Sik dan juga Rani. Mereka pun menuduh Sik dan juga Rani adalah orang yang telah membunuh Nancy. Tapi Sik memberitahu mereka jika itu dia lakukan karena Nancy terkena wabah virus mematikan. Tapi tiba-tiba saja justru Rani mengalami batuk-batuk. Para warga yang melihat itu lalu membawa Rani dan Sik ke rumah mereka. Setibanya di sana, mereka lalu mengikat Rani dan juga Sik di rumahnya dan akan membakar mereka berdua hidup-hidup sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Rani dan Sik pun tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Sik tidak terjangkit virus tersebut. Namun karena para warga mengira jika Sik juga telah tertular, maka mereka pun juga akan mengikatnya. Setelah itu, maka api pun mulai menyebar di dalam rumah tersebut. Tapi tiba-tiba saja, sekelompok orang masuk dan memadamkan api di rumah tersebut. Mereka adalah The Last Man, kelompok yang memburu para anak-anak hibrida. Mereka dipimpin oleh General Abbott. Abbott lalu menggeledah rumah Sik karena mencari buku catatan penelitian Dr. Gladys. Dan setelah menemukan buku itu, mereka pun akan pergi meninggalkan Sik dan Rani yang masih terikat. Lalu Rani pun memberitahu jika dia adalah objek penelitian Dr. Gladys. Serum dari sumsum tulang belakang para anak hibrida itu berhasil di tubuhnya. Sik juga memberitahu jika dia yang telah melanjutkan penelitian Dr. Gladys, di mana Sik membohongi Abbott jika dirinya telah menemukan celah yang dilewatkan oleh Dr. Gladys, dan Sik telah mencoba untuk menyempurnakan celah tersebut agar serum itu bisa menjadi obat yang bukan hanya menunda kematian dari penderita wabah, tapi bahkan menyembuhkannya dari virus. Maka Abbott memanggil anaknya Johnny dan menyuruhnya untuk membebaskan Sik dan juga Rani, lalu mengawasi mereka berdua dalam berkemas karena mereka berdua akan dibawa ke markas. Di tempat lain, seorang psikolog yang berhasil selamat dari wabah bernama Amy kini tinggal di sebuah kebun binatang. Lalu saat Amy akan pergi mencari makanan, tiba-tiba saja Amy melihat sebuah kotak di depan kebun binatang itu. Dan saat Amy mendekatinya, ternyata itu adalah bayi hibrida. Maka Amy pun membawa masuk dan merawat bayi hibrida tersebut. Bertahun-tahun berlalu juga, bayi hibrida itu tumbuh menjadi seorang anak perempuan bernama Wendy. Mereka berdua pun sering menghabiskan waktu bersama dengan berkebun, melukis, atau mencari makanan di sekitar area tersebut. Lalu pada suatu malam, Amy terbangun setelah mendengar suara perangkap yang ia pasang itu berbunyi. Amy pun mengambil senapan dan keluar untuk mengecek area sekitar. Lalu saat mereka berjalan di pekarangan kebun binatang itu, Amy melihat sesuatu di balik semak-semak. Maka saat Amy mau menembaknya, Wendy menghalangi ibunya itu dan mengatakan jika itu adalah salah satu temannya yang bernama Bobby, manusia hibrida juga. Dan karena hal itu, maka Amy pun membuat selebaran dan menyebarkannya jika Amy siap menampung anak-anak hibrida yang ada di sekitar kota tersebut. Maka berhari-hari kemudian, orang-orang pun mulai memberikan para anak-anak hibrida kepada Amy. Terlihat sudah ada begitu banyak anak-anak hibrida yang tinggal di sana. Kemudian pada suatu hari, Bobby memberikan sebuah pita berwarna pink yang Bobby temukan di pagar depan. Melihat itu, maka Amy sadar jika kelompok The Last Man telah menemukan mereka. Maka Amy pun lalu keluar dan melihat pagar di kebun binatang itu telah dipasangi pita pink yang menandakan bahwa mereka akan mendatangi tempat tersebut. Amy pun segera masuk dan menyuruh Wendy untuk segera berkemas. Kemudian Amy membawa semua anak-anak hibrida masuk ke dalam terowongan. Amy juga memberitakan Wendy agar berjalan di terowongan itu hingga mereka sampai di sebuah gereja dan menunggunya di sana. Karena Amy
akan kembali dan melawan para anggota The Last Man yang akan datang itu. Sementara itu Jenderal Abbott telah datang dengan membawa pasukan lengkap, bahkan dengan membawa tank. Abbott pun tahu jika di dalam kebun binatang itu adalah Amy, karena Abbott sudah lama mengamati Amy yang telah merawat bayi hibrida. Dan saat bayi itu telah menjadi anak-anak, maka Abbott meminta kepada Amy agar untuk menyerahkannya. Namun Amy jelas menolak permintaan Abbott dan menyuruhnya agar segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu maka Abbott menyuruh semua anak buahnya agar segera masuk dan menangkap Amy. Lalu saat para anak buah Abbott masuk ke dalam kebun binatang itu, ternyata Amy telah menyiapkan perangkap, yaitu dengan memasang beberapa kembang api. Dan beberapa saat kemudian, kembang api itu pun meledak dan melukai para kelompok The Last Man, termasuk pemimpin mereka yaitu Abbott. Namun setelah kembang api itu mereda, maka mereka pun masuk ke dalam kebun binatang dan mencari Amy. Tapi Abbott dan pasukannya tidak berhasil menemukan Amy. Di dalam terowongan, Wendy berjalan menuntun saudara-saudaranya hingga sampai di sebuah gereja. Lalu Wendy dan juga Bobby keluar dari terowongan tersebut untuk mengecek keadaan sekitar dan menyuruh saudaranya yang lain agar menunggunya di dalam terowongan tersebut. Tapi saat mereka mengecek area sekitar, Bobby ditangkap oleh anggota The Last Man yang ternyata sudah ada di dalam gereja itu. Sementara itu saat Wendy akan berlari menyelamatkan diri, Wendy pun juga berhasil ditangkap oleh anak buah Abbott. Sementara itu Dr. Sick dan juga Rani telah tiba di kebun binatang tersebut yang akan dijadikan markas baru sekaligus lab rahasia kelompok The Last Man. Lalu Abbott memisahkan Rani dan juga Sick, di mana Rani akan dikurung di dalam ruangan khusus agar Sick tidak kabur. Abbott lalu memberitahu Sick jika mereka telah mendapatkan beberapa anak hibrida untuk dijadikan bahan percobaan dalam pembuatan vaksin. Dan Rani tidak akan dibebaskan sebelum Sick berhasil membuat obat atau vaksin dari wabah ini. Sementara itu, Amy yang berhasil kabur dari kejaran kelompok The Last Man lalu mencari Wendy dan semua anak-anak hibrida di dalam gereja. Tapi saat Amy masuk dan mencari mereka, Amy tidak melihat mereka. Amy hanya menemukan sebuah topi milik Bobby. Maka Amy pun yakin jika semua anak hibrida itu telah berhasil ditangkap oleh Abbott dan anak buahnya. Di tempat lain sepeninggal ayahnya, maka Gas kini tinggal seorang diri di rumahnya di dalam hutan. Gas mencoba mengikuti Pubba dengan melakukan semua aktivitasnya, mulai dari membuat api hingga membuat makan sendiri. Kemudian Gas menemukan sebuah peta dan foto dari ibunya yang tertulis nama kota Colorado. Maka Gas pun berniat ke Colorado, berharap dia bisa menemui ibunya di sana. Gas lalu membuat sebuah rakit untuk pergi ke Colorado melalui sungai di dekat rumahnya. Dan saat rakit itu telah selesai, maka Gas lalu mengisinya dengan persediaan untuk di perjalanan. Tapi saat berjalan mendorong rakit tersebut, Gas tiba-tiba saja melihat sebuah bungkusan makanan. Maka Gas lalu mengambil bungkusan itu dan memakannya. Lalu saat Gas kembali melihat bungkusan makanan seperti itu lagi, Gas mencoba mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja sebuah anak panah hampir saja mengenai Gas. Melihat itu maka Gas lalu berlari dan bersembunyi di semak-semak. Kemudian dua orang laki-laki yang menjebak Gas dengan makanan tadi berhasil menangkapnya. Dan di saat Gas berhasil melepaskan diri, salah satu dari mereka akan menembak Gas. Tapi tiba-tiba saja laki-laki yang akan menembak Gas itu tewas setelah tertembak oleh seseorang. Dan orang yang menembak itu muncul dari belakang Gas dengan menggunakan senapan. Dia bernama Jeb. Dan tanpa basa-basi, Jeb lalu membunuh laki-laki yang akan menangkap Gas lainnya itu. Sementara itu, Gas berlari masuk ke dalam rumahnya dan bersembunyi. Tak lama kemudian, Jeb juga berhasil menemukan rumah Gas dan masuk ke dalamnya. Dan setelah berkeliling rumah, Jeb akhirnya menemukan Gas yang sedang bersembunyi. Jack pun seketika terkejut karena mendengar Gas bisa berbicara, di mana pada umumnya bayi yang lahir dengan kondisi hibrida tidak bisa berbicara. Lalu saat Jeb akan pergi dari hutan itu, Gas selalu menanyakan tentang kota Colorado karena Gas berencana menemui ibunya di sana. Tapi Jeb menyuruh Gas untuk tetap berada di hutan itu karena orang-orang di luar sana akan menangkap anak-anak seperti Gas. Kemudian setelah Jeb telah pergi,
Gas yang tidak mau tinggal sendirian lagi di hutan itu lalu mengejar Jeb dan tetap berencana akan pergi ke Colorado menemui ibunya. Dan saat berhasil menyusulnya, Jeb merasa jika membawa Gas adalah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Jeb memberitahu Gas jika Colorado, tempat tinggal ibunya, sudah hancur dan mungkin ibunya juga sudah tewas. Namun Gas tidak percaya dan tetap akan mengikuti Jeb. Lalu pada malam harinya, saat mereka membuat api unggun dan makan bersama dengan makanan mereka masing-masing, Jeb masih belum menganggap Gas dan terus saja menyuruhnya untuk segera pergi dan tidak mengikutinya terus. Dan pada pagi harinya, Jeb melihat tasnya telah berantakan dan semua makanannya telah dihabiskan oleh Gas. Dan saat Jeb menanyakan tentang obatnya, Gas yang mengira jika itu adalah permen hanya bisa mengatakan jika dia telah memakan semua obatnya. Kemudian saat Jeb kembali berjalan, Jeb yang sudah sangat marah memberitahu Gas jika sekarang Jeb sudah tidak memiliki makanan lagi. Gas yang memiliki penciuman yang tajam lalu memberitahu Jeb jika dirinya bisa mencium makanan dengan jarak yang sangat jauh. Gas kemudian menunjuk sebuah rumah di atas bukit. Maka kemudian Jeb menyuruh Gas untuk masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil makanan. Sementara Jeb akan mengawasinya dari belakang. Namun saat Gas telah masuk dan mencoba mencari makanan, tiba-tiba saja Gas terkena sebuah jebakan dan keluarga yang tinggal di rumah itu pun keluar dan melihat Gas. Maka akhirnya Gas dan Jeb bisa makan enak setelah keluarga yang tinggal di rumah itu ternyata sangat baik dan menyiapkan makanan untuk mereka. Kemudian Gas memperlihatkan foto milik ibunya karena Gas berencana menemui ibunya itu di Colorado. Setelah makan, Gas lalu menemui Rusty, anak dari keluarga tersebut. Rusty yang kesepian itu lalu mengajak Gas untuk bermain bersama. Ibu Rusty yang melihat anaknya itu punya teman baru menjadi sangat bahagia melihat anaknya bisa bermain. Lalu saat malam hari tiba, Gas yang tidak bisa tidur lalu berjalan keluar. Dan secara tidak sengaja, Gas lalu melihat Jeb yang akan pergi meninggalkannya di rumah tersebut. Tapi tiba-tiba saja, Jeb melihat kelompok dari The Last Man yang bertugas memburu para anak-anak hibrida itu berada di luar rumah. Maka Jeb lalu menyuruh Gas untuk segera bersembunyi. Namun karena sisa peluru Jeb tidak cukup untuk membunuh para anggota kelompok The Last Man itu, maka Jeb lalu menggunakan perangkap besi yang tergantung di dinding. Kemudian salah satu dari kelompok itu tahu jika di dalam rumah ada anak hibrida. Maka kelompok itu memerintahkan agar segera membawa anak tersebut untuk keluar. Karena jika tidak, maka mereka akan memaksa untuk masuk. Keluarga Rusty pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga tidak tega menyerahkan Gas kepada kelompok tersebut. Lalu saat kelompok itu akan masuk ke dalam rumah, Jeb lalu muncul dan menyerang mereka semua menggunakan perangkap besi tadi. Tapi salah satu dari kelompok itu diam-diam masuk lewat pintu depan. Dan saat akan menangkap Gas, tiba-tiba saja orang itu melihat seekor rusa raksasa yang berada di belakang Gas. Dan di saat yang bersamaan, Jeb juga muncul dari belakang dan membunuh anggota dari The Last Man itu. Maka pada keesokan harinya, karena tidak ingin membahayakan nyawa dari keluarga Rusty, maka Jeb memutuskan untuk membawa Gas ikut bersamanya. Dengan menaiki kereta gantung, maka Jeb dan juga Gas menuruni bukit tersebut. Kemudian setelah seharian berjalan, mereka lalu menemukan sebuah mobil bus yang sudah tidak lama terpakai. Saat mereka makan bersama, Jeb lalu memberitahu Gas jika besok ada sebuah jadwal kereta ke Colorado, di mana Jeb berencana akan membawa Gas ke sana sekaligus sebagai tempat mereka untuk berpisah. Lalu pada keesokan paginya, sebelum mereka pergi, Jeb lalu memberikan Gas sebuah kostum karena hari tersebut bertepatan dengan hari Halloween, agar orang-orang yang melihat Gas mengira jika Gas hanyalah seorang anak manusia normal yang hanya mengenakan kostum rusa. Setelah memasangkannya ke tubuh Gas, maka mereka berdua pun berjalan menuju stasiun untuk membeli tiket yang akan mengantar Gas ke Colorado. Setibanya di sana, Jeb lalu menyuruh Gas untuk duduk di ruang tunggu karena Jeb akan pergi mencari loket pembelian tiket. Kemudian saat Jeb berhasil menemukan loket tiket tersebut, Jeb kaget karena harga ke Colorado 5 koin, sedangkan Jeb hanya memiliki 3 koin. Maka Jeb lalu memberikan tali sepatu cadangan miliknya sebagai tambahan kekurangan uangnya. Sementara itu, Gas yang tidak bisa diam lalu keluar karena melihat anak-anak sedang bermain. Lalu saat berada di luar, tiba-tiba saja seorang anak perempuan bernama Bir mengagetkan Gas.
Bir lalu mengajak Gas untuk ikut bersamanya. Namun saat Gas sudah akan pergi bersama dengan Bir, tiba-tiba saja Jeb menarik Gas dan memperlihatkan jika dia telah mendapatkan tiket agar Gas bisa pergi ke Colorado. Maka mereka berdua pun lalu mengantri di depan gerbong kereta. Tapi di saat mereka mengantri, Gas lalu memberitahu Jeb jika dia mencium obat seperti milik Jeb. Obat itu ada di kotak yang sedang diturunkan oleh kelompok The Last Man. Jeb yang mendengar itu pun lalu menyuruh Gas untuk mengikutinya dan mengambil obat tersebut. Kemudian dengan penciumannya, maka Gas dan juga Jeb lalu masuk di dalam sebuah gerbong yang menyimpan obat yang dibutuhkan oleh Jeb itu. Dan setelah membuka salah satu kotak penyimpanan, Jeb menemukan ada begitu banyak kotak obat. Namun tiba-tiba saja, seorang anggota The Last Man itu melihat Jeb dan Gas sedang mengambil obat. Maka Jeb terpaksa melumpuhkan orang tersebut. Untungnya saja, orang itu memiliki kunci. Maka Jeb lalu mengambil kunci yang dimiliki laki-laki itu agar bisa membuka kotak obat yang ada. Dan saat mereka membukanya, Jeb lalu mengambil obat tersebut sebanyak mungkin untuk menjadi persediaannya. Namun setelah mereka keluar dari gerbong penyimpanan itu, satu orang anggota The Last Man kembali muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Maka Jeb lalu melumpuhkan orang tersebut dan berlari ke gerbong kereta yang akan membawa Gas. Dan setelah berhasil tiba di gerbong kereta itu, maka Jeb lalu segera mengantar Gas untuk yang terakhir kalinya karena mereka berdua akan segera berpisah. Jeb pun berpesan kepada Gas agar menjaga dirinya selama dalam perjalanan ke Colorado. Tapi tiba-tiba saja anggota The Last Man yang pingsan tadi itu sudah sadar dan berlari ke arah Jeb dan juga Gas. Dan sebelum kereta itu pergi, maka Gas pun berhasil ditangkap. Begitupun dengan Jeb. Mereka pun berdua diikat dan akan dibawa ke markas kelompok The Last Man. Tapi saat mereka melintasi hutan, tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara tembakan. Ternyata para anggota The Last Man itu tewas dibunuh oleh kelompok yang lain, yaitu pemburu satwa. Dan pemimpin kelompok tersebut adalah Bir, anak perempuan yang mengajak Gas di stasiun tadi. Setelah membunuh semua anggota The Last Man, maka Bir dan teman-temannya lalu menyelamatkan Gas dan juga Jeb. Namun Bir ternyata sudah tahu jika Jeb adalah salah satu mantan dari anggota The Last Man yang menyerang tadi. Maka Bir lalu menyuruh temannya agar membunuh Jeb. Tapi Gas yang mendengar itu lalu memohon agar Jeb tidak dibunuh. Melihat itu, maka Bir pun menyuruh teman-temannya agar membawa Jeb ke markas mereka juga. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di rumah Bir dan teman-temannya. Bir tinggal di sebuah taman hiburan yang telah kosong. Mereka adalah sekumpulan anak-anak yang orang tuanya telah tewas dibunuh oleh The Last Man. Kemudian saat Gas masuk, semua teman-teman Bir terkejut karena Gas seorang anak hibrida yang bisa berbicara dengan lancar. Oleh karena itu, Gas selalu dilayani seperti seorang raja. Karena menurut mereka, anak-anak hibrida adalah manusia spesial. Alam dan bumi yang telah dirusak oleh para manusia, maka melahirkan manusia hibrida agar alam bisa menyembuhkan dirinya dari sifat keserakan manusia. Lalu saat Gas dan Bir menggambar bersama, Gas menceritakan jika Jeb mengantarnya ke kereta yang akan membawanya ke Colorado. Karena Gas ingin bertemu dengan ibunya. Gas lalu memberikan foto ibunya itu kepada Bir. Melihat itu, maka Bir memerintahkan salah satu temannya agar mencari info tentang ibunya Gas dari foto tersebut. Setelah itu Bir memberitahu Gas jika Jeb adalah salah satu anggota dari The Last Man dan misi utama mereka adalah membunuh para anak-anak hibrida seperti Gas. Mendengar itu maka Gas mau mendengar kebenarannya langsung dari Jeb. Kemudian Bir lalu membawa Gas ke sebuah gudang tempat mereka menahan Jeb. Setelah masuk ke dalam, Bir lalu menyuruh Jeb untuk memberitahu kepada Gas siapa dirinya sebenarnya. Maka Jeb pun memberitahu jika dia memang benar dulunya adalah seorang anggota The Last Man. Namun sekarang Jeb sudah keluar. Jeb lalu menceritakan, dulu saat terjadi wabah, sistem pemerintahan sudah hancur. Orang-orang mulai bertindak tanpa melihat aturan. Maka untuk bertahan hidup, Jeb lalu memilih bekerja menjadi anggota dari The Last Man. Setelah mendengar itu, Gas tetap saja membela Jeb. Gas lalu memberitahu Bir tentang kebaikan Jeb kepadanya, mulai dari menyelamatkannya dari pembunuh, membuatkannya kostum, dan membelikannya tiket untuk bisa pergi ke Colorado. Tapi Bir tetap saja menyuruh temannya agar membawa Jeb untuk dieksekusi.
Saat di tempat eksekusi, Bear memberitahu kepada semua teman-temannya jika Bear tersadarkan bahwa seseorang bisa berubah dari jahat menjadi baik walau seburuk apapun perbuatannya dulu. Maka dari itu, Bear memerintahkan untuk melepaskan Jeep dan tidak membunuhnya. Mendengar itu, salah satu teman yang bernama Tiger tidak terima dan menolak perintah Bear. Karena menurutnya, Jeep adalah salah satu mantan anggota The Last Man yang telah membunuh banyak orang dan sudah sepantasnya Jeep mati karena dosa-dosanya. Dan semua teman-temannya juga setuju dengan Tiger dan menolak perintah dari Bear. Maka mereka lalu membuka sebuah kontainer yang ternyata isinya adalah seekor harimau, di mana Jeep akan dihukum dengan menjadi makanan untuk harimau tersebut. Melihat itu, Gus lalu turun dan mendekati harimau itu. Gus lalu berbicara dengan harimau tersebut dan menyuruhnya untuk tenang dan tidak membunuh Jeep. Dan harimau itu pun juga terlihat menuruti perkataan Gus. Seakan-akan harimau itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Gus. Setelah itu, maka mereka pun kembali menutup kontainer tersebut. Dan tak lama kemudian, para pendukung Bear dan pendukung Tiger pun berkelahi karena perbedaan pendapat tersebut. Di tengah-tengah situasi itu, Gus melepaskan ikatan Jet, kemudian kabur keluar dari markas para anak-anak itu. Sedangkan Bear yang melihat jika sahabatnya Tiger sudah tidak mematuhinya, begitupun dengan kebanyakan teman-teman yang lain, maka Bear memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu saat berjalan cukup jauh, Gus dan juga Jeep melihat Bear sedang duduk di sebuah pohon. Lalu Bear memberikan hasil pencarian timnya tentang alamat rumah ibu Gus yang bisa berguna nantinya. Bear juga memberitahu mereka jika ada sebuah jalur kereta yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke Colorado, tapi mereka harus menaiki kereta tersebut saat kereta itu sedang berjalan. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, maka Jeep dan juga Gus akhirnya mengikuti Bear ke perlintasan kereta tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di perlintasan kereta itu, mereka harus melewati sebuah lembah dari kumpulan bunga ungu yang sering muncul jika di sekitarnya terjadi wabah virus mematikan. Bear memberitahu jika dulunya orang-orang yang meninggal karena wabah dikubur di lembah itu. Itulah sebabnya banyak bunga ungu yang tumbuh di lembah tersebut. Lalu saat Bear menyarankan mereka untuk melewati lembah itu lewat jembatan di atas mereka, Jeep menolak usulan itu karena jembatan tersebut telah rapuh dan juga sangat berbahaya. Dan sementara Bear dan Jet berdebat mengenai hal itu, Gus lalu menaiki jembatan tersebut dan akan menyeberanginya sendiri. Melihat itu, maka Jeep dan juga Bear lalu menyuruh Gus untuk segera kembali dan tidak melewati jembatan itu sendirian. Lalu tiba-tiba saja Gus terjatuh karena menginjak kayu yang rapuh. Dan saat bergelantungan, tali yang dipegang oleh Gus pun akhirnya terputus dan membuat Gus jatuh ke lembah bunga ungu tersebut. Jet dan Bear lalu mencari cara agar bisa menyelamatkan Gus tanpa terkena virus dari bunga itu. Di mana mereka berdua memakai kain atau pelindung yang menyelimuti tubuh mereka, lalu berlari masuk ke dalam lembah itu. Dan untungnya saja Jet berhasil menggendong Gus keluar dari lembah mematikan tersebut. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di perlintasan kereta yang diceritakan oleh Bear. Saat itu, kebetulan ada sebuah kereta yang sedang melintas, maka mereka pun dengan cepat mengejar kereta itu agar bisa menaikinya. Dan akhirnya, setelah berjuang untuk naik, mereka pun berhasil naik ke kereta tersebut melalui pintu belakang. Untungnya saja kereta itu adalah kereta barang, jadi tidak ada penumpang di kereta tersebut. Tak lama kemudian, saat mereka sedang beristirahat di gerbong kereta itu, mereka lalu mendengar seseorang mencoba masuk ke dalam gerbong belakang. Maka mereka pun segera bersembunyi. Lalu saat orang itu masuk, laki-laki itu melihat Gus yang tengah bersembunyi. Dan dari arah belakang, Jeep lalu keluar dan melawan laki-laki tersebut. Namun saat mereka berdua saling berkelahi, ternyata Jeep dan laki-laki itu adalah teman saat mereka masih bersama di tim American Football. Dia bernama Jimmy yang sekarang menjadi petugas kereta kargo. Bear mengabari mereka jika kelompok dari The Last Man juga berada di kereta itu. Jimmy pun memberitahu jika kereta tersebut telah disewa oleh kelompok The Last Man untuk membawa persediaan mereka ke selatan. Karena melihat mereka ketakutan dengan kelompok The Last Man, maka Jimmy pun membawa Gus dan yang lainnya ke gerbong belakang untuk bersembunyi. Lalu saat Bear menyarankan untuk segera melompat lewat gerbong belakang agar mereka tidak tertangkap, Jeep
tiba-tiba saja melihat boneka milik Gus yang ketinggalan. Maka Jeep pun lalu kembali ke gerbong sebelumnya itu untuk mengambil boneka milik Gus. Saat masuk dan mengambil boneka tersebut, anggota The Last Man itu melihat Jeep dan menyadari jika Jeep adalah buronan dari kelompok mereka. Mendengar itu, Jeep pun langsung berlari kembali ke gerbong belakang. Dan dengan cepat, Jimmy membantu menahan pintu belakang itu agar kelompok The Last Man tidak masuk. Jimmy lalu memberitahu Jeep agar segera pergi bersama dengan kedua temannya dengan melompat dari kereta. Karena hanya itu satu-satunya cara agar mereka tidak tertangkap. Mendengar itu, maka Jeep, Bear, dan juga Gus akhirnya melompat dari kereta tersebut. Dan tidak lama berjalan setelah melompat dari kereta tadi, maka akhirnya mereka sampai di salah satu kota di Colorado. Singkat cerita, Gus, Bear, dan juga Jeep berhasil menemukan alamat rumah ibu Gus. Saat mereka mengetuk pintu rumah itu, yang keluar adalah seorang wanita, namun bukan ibu Gus. Wanita itu bernama Judy. Judy lalu mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Judy menceritakan jika Birdie, ibunya Gus, adalah temannya sesama ilmuwan di sebuah laboratorium perusahaan Fort Smith. Saat wabah menyerang kota, Birdie menyuruhnya agar tetap tinggal di rumahnya. Sedangkan Birdie akan pergi untuk mencari Gus. Namun Birdie tidak pernah kembali. Lalu Judy memberikan semua kunci yang dititipkan oleh Birdie. Tempatnya menyimpan semua berkas-berkas penelitian yang berhasil diselamatkan dari Lab Fort Smith yang berada di loteng. Dan saat masuk ke dalam loteng, Gus bingung karena itu semua hanyalah sebuah tulisan-tulisan dan juga foto dari orang-orang yang dia tidak kenal. Lalu Gus menemukan sebuah foto dirinya yang sedang di dalam sebuah tabung bersama dengan Birdie dan orang-orang lain. Situasi Gus mulai menjadi kacau karena tidak menemukan foto Puba, ayahnya. Jeep lalu mencoba memberitahu Gus jika dirinya bukanlah anak Birdie, karena Gus adalah eksperimen yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, termasuk Birdie. Mendengar itu maka Gus pun mengerti bahwa dirinya itu tidak memiliki ibu dan Puba juga bukan ayahnya. Gus pun lalu berlari keluar karena merasa kecewa mendengar kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh Puba. Saat Bir dan Jeep keluar untuk mencari Gus, mereka berdua tidak berhasil menemukannya. Maka Jeep lalu menyuruh Bir untuk berjaga di sekitar rumah, sedangkan dia akan mencari Gus ke dalam hutan. Gus yang telah sampai di ujung hutan itu lalu melihat sebuah pesawat yang telah jatuh di sebuah padang savana. Saat Gus mendekati pesawat itu, Gus menemukan sebuah selebaran yang menerima anak hibrida untuk dirawat. Gus yang sudah merasa tidak punya tujuan lagi, maka menghubungi seseorang di selebaran itu melalui radio di pesawat tersebut. Kemudian setelah mencari Gus, akhirnya Jeep menemukannya di dekat sebuah pesawat. Jeep lalu mencoba menenangkan Gus yang terlihat sangat sedih setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Gus lalu menyesali perbuatannya dengan meninggalkan hutan dan melanggar aturan ayahnya. Jika saja Gus tidak keluar dari hutan, maka Gus tidak akan pernah mengetahui kenyataan yang pahit ini. Maka Gus lalu memberitahu Jeep jika dia akan pergi ke penampungan yang ada di selebaran. Gus yang merasa jika mungkin ketika Gus berkumpul bersama dengan anak-anak seperti dirinya, maka itu akan membuatnya lebih tenang. Tapi Jeep menceritakan masa lalunya kepada Gus. Jika dulu istrinya melahirkan seorang bayi hibrida juga sama seperti Gus. Jeep pun merasa malu jika anaknya adalah manusia setengah hewan. Maka Jeep berniat untuk kabur. Tapi tiba-tiba saja Jeep menjadi sadar jika bayi itu tetap adalah anaknya. Maka Jeep lalu kembali untuk mengambil anaknya itu. Tapi Jeep tidak menemukan bayinya tersebut. Dan kata dokter, semua bayi hibrida telah diambil oleh pihak militer Amerika. Maka dari itu Jeep yang sudah merasa jika Gus seperti anaknya sendiri tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya lagi. Tapi Gus lalu memberitahu jika dia telah menghubungi seorang wanita di radio pesawat dan memintanya untuk dijemput ke penampungan tersebut. Dan tiba-tiba saja suara tembakan terdengar, yang ternyata tembakan itu mengenai dada Jeep yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ternyata yang menembak itu adalah kelompok dari The Last Man yang datang setelah mendengar kabar dari radio. Kemudian Abbott dan anak buahnya berhasil menangkap Gus dan akan dibawa menuju markas mereka di kebun binatang. Lalu mereka pun pergi dan meninggalkan Jeep terbaring di sana. Setibanya di markas The Last Man, Gus dibawa menuju ke ruangan Dr. C.
Saat melihat Gas, Sig menjadi sangat terkejut karena baru melihat hibrida yang sudah hampir remaja dan terlihat sangat mirip manusia. Lalu Sig terkejut lagi setelah mendengar Gas mengucapkan terima kasih saat Sig memberikan makanan kepadanya. Maka Sig lalu menyuruh Johnny agar membawa Gas dan memberikannya anak hibrida yang lain. Maka Gas lalu dibawa ke dalam ruangan khusus. Di sana Gas bertemu dengan para anak hibrida yang lainnya, yang juga sama seperti dirinya. Sementara itu, Jet tiba-tiba saja didatangi oleh seseorang yang datang dengan menggunakan mobil. Orang itu lalu menaikkan Jet ke atas mobilnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Saat Jet telah sadar, Jet terbangun di sebuah rumah yang ternyata yang membawa Jet adalah Amy, karena Amy telah mendengar panggilan Gas saat di radio, di mana Amy bersembunyi di apartemen yang lama. Amy pun akan mengajak Jet untuk kembali menyusun rencana dan menyelamatkan Wendy dan juga Gas serta semua anak hibrida. Sedangkan Bir yang kehilangan kedua temannya itu bingung dan juga khawatir karena tidak tahu di mana Jet dan juga Gas. Maka Bir lalu mencoba mencarinya menggunakan radio yang telah dia dapat di loteng di rumah judi. Dan tak berselang lama kemudian, seseorang mengangkat panggilan Bir dan dia adalah Birdy. Dan film pun berlanjut ke season 2 guys.